doa buat ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang soleh. Nggak digunakan bersyariat. Itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Kalau ada yang salat jenazah di masjid, nggak mau dia pulang. Sampai seperti ini penyebabnya mereka ikutnya mereka kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana? Dalil. Mana sholat di masjid yang ada kuburannya? Nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Dalilnya mana? Dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami kembali akan membongkar dusta, kebohongan dan penyimpangan dari ajaran Salafi Wahabi, yang mana dalam hal ini yaitu tetap tentang pasca wafatnya Ustadz Abdul Qadir Jawas, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas, itu ya banyak kontroversi dan penyimpangan muncul ke permukaan di saat beliau itu sudah wafat. Untuk itu mari kita simak videonya berikut ini. Mendiang Ustadz Yazid Jawas itu dikala beliau masih hidup, beliau melarang beberapa hal. Satu, kaligrafi, ya, dilarang memajang kaligrafi karena tidak ada contoh. Kemudian dua, dilarang untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Di saat beliau masih hidup, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini melarang memasang kaligrafi. Ternyata ketika beliau wafat, beliau disolatkan di tempat yang ada kaligrafinya. Berikut ini video ceramah Ustadz Yazid Jawas yang melarang memasang kaligrafi. Tidak kita menempel kalimat la ilaha illallah di rumah kita. Tujuannya untuk apa? Menempel Al-Quran, kaligrafi, untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Dan nggak ada contoh dari salafus saleh. Al-Quran untuk dibaca, bukan dipajang. La ilaha illallah untuk dipahami, dia amalkan, bukan dipajang. Al-Quran untuk dibaca, dipahami. Yang majang itu, yang nulisnya belum tahu tentang artinya apa. Kan terbukti di saat beliau masih hidup melarang memasang kaligrafi di dinding. Ternyata ketika beliau wafat justru disolatkan di masjid yang ada kaligrafinya. Ini merupakan petunjuk dari Allah bahwa ajaran dari Salafi Wahabi yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas ini ajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian berikutnya, Ustadz Yazid Jawas juga melarang untuk bersolawat dengan solawat yang tidak diajarkan Rasulullah. Bahkan solawat apapun yang tidak diajarkan Rasulullah itu bid'ah, dan ada solawat yang mengandung unsur kesyirikan. Di sini ternyata Ustadz Yazid Jawas disolatkan di masjid yang dimana masjid itu juga ada solawatan. Nah, ini kan. Di saat masih hidup itu melarang, ternyata setelah wafat disolatkan di tempat adanya masjid itu mengadakan sholawatan. Nah, ini kan berarti terbukti kekonyolan dari ajaran dari Salafi Wahabi yang dibawakan oleh Ustadz Yazid Jawas.
Selanjutnya, Ustadz Yazid Jawas juga melarang sholat di masjid yang ada kuburannya. Ini dia videonya. Mana sholat di masjid yang ada kuburannya? Nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana kalau kuburan depan masjid? Ya nggak boleh, kata Nabi bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atas kubur. Nggak boleh. Hadis sahih riwayat Muslim. Ternyata faktanya jenazah Ustadz Yazid Jawas disolatkan di masjid yang ada kuburannya. Terbukti kekonyolan dan kebobrokan dan kebohongan dari ajaran Ustadz Yazid Jawas. Ayo, ini dia kuburannya. Tuh kan, lihat Salafi Wahabi, itu lihat kuburan itu. Aduh, Salafi Wahabi. Ayo, otaknya itu dipakai. Ya, otak itu boleh dipakai, jangan digadaikan. Ya. Buka mata, buka hati, buka telinga lebar-lebar, buka mata lebar-lebar ya. Ada kebobrokan dan kekonyolan ajaran dari ustadz-ustadz kalian. Jadi Ustadz Yazid Jawas yang di masa hidup beliau itu melarang beberapa hal dan paling gencar membid'ahkan amalia umat Islam yang di luar kelompoknya. Ternyata ketika beliau wafat oleh Allah ditempatkan di masjid yang dimana dia menuduh bid'ah. Ya, masjid yang dimana kaum muslimin ditutupi ada bid'ah. Semuanya ada di sana. Bahkan prosesi sholat jenazah sampai dengan pemakaman itu dilakukan dengan cara bid'ah. Ini membuka mata kita bahwasanya ajaran mereka ajaran konyol, ajaran yang hanya sampai bibir saja, yang mengaku paling sunnah ternyata tidak sunnah. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membuka hati dan cakrawala pemikiran dari saudara kita Salafi Wahabi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.